investasi anak Bapak Ibu. Makanya kalau kita bayar untuk pendidikan anak, untuk tarbiyah anak, berapapun coba dihitung, sejak dia playgroup sampai nanti aliyah, ya, apalagi nanti sampai perguruan tinggi dan punya Al-Quran nanti akhirnya apal Quran, wih kira-kira ngenteni 300 juta berapa? Coba dihitung, sampai atau enggak Pak? 6 tahun 36 juta. SMP, SMA apa sih gratisan. Ya paling tidak jauh ya, 36 tambah 36 lah begitu. Nggih. 70 nggak nyampe 100. Pol-pole ya 100 lah begitu. 100 sampai S1 dapat Al-Qur'an. Dan itu yang akan kita bawa jamaah sekalian. Anak yang hafal Quran itu memberi syafaat kepada kedua orang tuanya sejak orang tuanya di alam kubur. Dan membesarkan anak itu sendiri adalah amal jariyah. Ini yang kadang jarang dibahas. Dikira amal jariyah itu hanya membelikan mushaf, membuat masjid. Tidak. Tapi termasuk memberi makan kepada anak-anak itu jadi amal jariyah. Mengapa? Karena segala makan minum yang masuk ke mulutnya kemudian dipakailah oleh dia untuk membaca Al-Quran, bertasbih, berzikir kepada Allah, kemudian menumbuhkan daging, kemudian darah pada dirinya, itu semuanya dia di amal jariyah. Makanya ojo iman ge anak, ojo iman gak nyampe 100 juta, sampai hafal Quran dulu gak nyampe 100 juta, tapi ketika Anda meninggal dunia justru investasi yang 100 juta itu tadi dari anak itu yang tidak ada hentinya. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabatnya, ketika tiba di suatu tempat, asri'u, ayo cepat-cepat, maka bergegas Rasulullah melewati jalan itu, melewati kawasan itu. Biasanya Rasulullah kalau begitu itu para sahabat ngerti eneng apa-apa iki sing gak genah. Kita itu disuruh jalan cepat-cepat biasanya di tempat di mana Allah mengazab tempat itu. Mesti begitu. Hingga ada kawasan Madain Sholihin perbatasan Saudi itu tempatnya kaum Samud ya. Rasulullah pernah dulu sampai sana itu suruh cepat-cepat. Pokoknya di mana tempat di mana Allah itu marah ke tempat itu karena fungsinya tidak baik, termasuk yang diazab, kita nggak boleh lama-lama. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu lewat situ cepat-cepat, begitu balik melewati kawasan itu lagi Rasulullah sudah santai, nggak cepat-cepat lagi. Kemudian para sahabat penasaran, ya Rasulullah, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika awal kita lewat sini kita bersegera, ketika kita balik mengapa kita santai? Maka beliau menyabdakan bahwasanya ketika tadi pertama kita lewat, aku mendengar sesuatu yang apabila kalian mendengarnya tidak akan kuat. Apa ini? Ada kuburan di situ. Ahli kuburnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika balik ternyata sudah tidak disiksa lagi. Kenapa demikian? Karena didoakan oleh anaknya. Ya, didoakan oleh anaknya. Hingga doa anaknya itu bisa langsung menghentikan azab bahkan sejak di alam kubur. Nanti ada riwayat yang lain ketika seorang lelaki yang dulu di dunia pekerjaannya kurang bagus tapi dia muslim, tiba-tiba dia keluar dari neraka dan di surga tinggi kedudukannya. Dia sendiri heran, ya Rob, apa sebenarnya terjadi pada aku nggak pernah berbuat baik yang pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Apa katanya? Itu karena istighfarnya anak-anakmu, ya, istighfarnya anak-anakmu. Anak yang sedang memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya itu dapat mengentaskan orang tuanya dari siksa dan meninggikan derajatnya di surga. Nah, anak-anak yang seperti itu tentu anak-anak yang soleh, yang ngerti agama, ngerti berdoa.